Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan datang merangkak kepadamu, mencium telapak kakimu saat kamu lakukan hal ini. Kita sudah berusaha yang terbaik untuk mantan bisa kembali kepada kita, ya. Semua cara yang kita ketahui sudah kita lakukan, tetapi mantan tetap belum kembali kepada kita, ya. Maka apalagi yang bisa kita lakukan pada saat ini? Jadi ketika kita berusaha, ya, dan itu adalah tanda bahwa kita serius mencintai dia, ya. Kalau kita tidak serius mencintai dia, ya ngapain kita jungkir balik berusaha, ya, ganti nomor telepon berkali-kali dan berkali-kali pula nomor telepon kita diblokir oleh mantan, datang ke rumahnya diusir oleh tetangganya, ya, nunggui di tempat kerjanya, dan dia pulang, ya, dengan diboncengi oleh temannya agar tidak ketemu kita. Karena kita nunggu di parkiran, kita hafal dia parkir mobil di mana, dia naik mobil yang lain. Jadi ketika kita berusaha, itu menunjukkan memang bahwa kita serius mencintainya, dan itu sesuatu yang baik, ya. Dan yakinlah bahwa pesan kita mencintainya itu sudah dia fahami. Hanya saja kenapa dia masih memblokir seluruh akun media sosial kita, masih memblokir seluruh nomor telepon kita, tidak mau ketemu dengan kita, karena hatinya yang masih tertutup. Manusia ini kan, apa kata hati? Kalau kata hatinya buka seluruh blokir, maka jarinya akan membuka seluruh blokir akun media sosial kita. Hatinya bilang ketemu dengan kita, maka kakinya akan berjalan menemui kita. Nah, jadi itu yang kita lupakan, ya. Jadi hati itu bisa tersentuh dengan dua hal. Yang pertama, dengan usaha. Orang bisa tersentuh hatinya ketika melihat orang berusaha untuk mencintainya, ya. Kita sering, ya, berbesmili, terharu, mata kita berkaca-kaca ketika kita melihat tayangan di televisi, ada sesuatu yang sedih, mengharukan, dan seterusnya. Kenapa? Hati kita tersentuh, ya, tersentuh dengan apa yang kita lihat. Nah, usaha itu kan sesuatu yang sesungguhnya mantan lihat, ya. Mantan melihat segala usaha kita, tetapi ternyata hatinya belum bisa tersentuh. Yang kedua, ya, hati itu bisa tersentuh dengan, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang kedua, tentu kalau apa yang kita lakukan dan dia lihat tidak bisa menyentuh hatinya, maka satu-satunya cara untuk menyentuh hatinya itu adalah dengan kekuatan doa kita. Doa kita itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita mendekat kepada Allah, ya. Kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka apapun yang kita inginkan akan Allah berikan.
Sekarang kita yang capek jungkir balik mengejar-ngejar mantan. Karena apa? Karena kita jauh dari Allah. Mantan tambah kita kejar, tambah jauh. Karena kita jauh dari Allah. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, ya, tidak perlu dikejar mantan yang akan datang kepada kita. Kita pengen sentuh hatinya, ya, kita tidak perlu jungkir balik ke sana kemari untuk menunjukkan keseriusan kita mencintainya. Kita cukup, ya, mengangkat kedua belah tangan kita berdoa, kita mohon pertolongan Allah agar hati mantan digetarkan, disentuh untuk bisa datang kepada kita. Kalau perlu mantan datang kepada kita dengan merangkak, ya, mantan memohon, ya, memeluk, mencium kaki kita kalau perlu, ya, untuk bisa kembali bersama kita lagi. Kita cukup berdoa. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, Allah berikan. Mantan akan datang merangkak kepada kita, ya. Nah, sekarang kita menjadikan mantan sebagai tujuan hidup kita. Dan mantan semakin jauh, tidak bisa kita dapatkan. Coba sekarang kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, ya. Kita belajar mengosongkan hati dan pikiran kita dari mantan setiap hari. Kita isi hidup kita dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Kita isi hidup kita dengan belajar agama sebaik-baiknya, ya. Kita isi hidup kita dengan amal saleh. Kita isi hidup kita dengan kerja, ya, dengan berkarya. Karena dengan bekerja kita bisa dapat uang, dengan punya uang kita bisa mengerjakan amal saleh, kita bisa sedekah, kita bisa zakat, dan seterusnya tadi. Kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka mantan yang akan datang kepada kita. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya khammahu, faraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atadkhud dunya, wa hiya rahimatun." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ketika kita mengejar-ngejar mantan tambah jual mahal, tambah menjauh, tambah sombong, dan seterusnya. Kita mengejar mantan. Tetapi ketika yang kita kejar adalah akhirat, maka mantan yang akan mendatangi kita, mantan yang akan minta untuk kembali kepada kita, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.